Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Arifah Amadina Zoli dengan NIM K5423061 akan memaparkan materi tentang perubahan iklim untuk materi pembelajaran geografi kelas 10 semester 1. Sebelumnya udah ada yang tahu belum sih apa itu iklim dan apa hubungannya dengan manusia? Nah, untuk jawaban lebih lanjut, mari dengarkan tentang pemaparan materi berikut. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas kuantitas serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu, yaitu 1. Curah hujan, 2. Temperatur, dan ketiga angin. Pada periode tertentu yang umumnya merentang dari bulan tahunan atau bahkan bisa sampai jutaan tahun. Keterkaitan iklim dengan kehidupan manusia sangat erat. Perubahan yang terjadi pada iklim dipengaruhi oleh segala aktivitas manusia. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hingga kemudian mengubah variabilitas iklim alami dan komposisi dari atmosfer global pada suatu periode waktu yang dapat membandingkan. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan iklim. Yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses di mana gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan uap air memerangkap panas dari matahari. Proses ini dimulai saat radiasi matahari mencapai permukaan bumi, lalu diserap dan dipantulkan kembali sebagai radiasi inframerah dan meningkatkan suhu panas pada bumi. Yang kedua, ada emisi karbon. Peningkatan emisi disebabkan oleh pembakaran minyak pada batu bara dan gas yang menghasilkan diintegran oksida dan karbon dioksida, serta oleh deforestasi yang mengurangi kemampuan pohon menyerap CO2. Penebangan hutan juga melepaskan karbon yang tersimpan ke atmosfer, yang memperparah efek dari rumah kaca. Faktor penyebab perubahan iklim yang ketiga ada pemanasan global. Pemanasan global terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembangkit listrik dan instalasi industri yang menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah besar. Suhu rata-rata global saat ini telah meningkat sekitar 0,85 derajat Celcius dibandingkan akhir abad ke-19 dengan setiap dekade sejak pencatatan pada tahun 1850 menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Ada 4 dampak dari perubahan iklim. Yang pertama, yaitu punahnya ekosistem. Peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer dan kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius dapat menyebabkan 20 hingga 30 spesies hewan dan tumbuhan menghadapi resiko kepunahan. Selain itu, peningkatan CO2 juga meningkatkan keasaman laut yang berdampak negatif pada organisme laut seperti terumbu karang. Yang kedua, ada hasil pangan dan hutan. Kenaikan suhu global sebesar 1-2 derajat Celcius dapat menurunkan produktivitas pertanian di daerah tropis seperti Indonesia, meningkatkan risiko bencana kelaparan, serta perubahan pola curah hujan yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan keterbatasan air untuk irigasi yang mengakibatkan produksi pertanian yang tidak stabil. Yang ketiga ada permukiman masyarakat. Perubahan iklim meningkatkan kerentanan industri permukiman dan masyarakat, terutama di daerah pesisir dan bantaran sungai.
Melalui peningkatan resiko bencana alam, penurunan kualitas sumber daya alam, dan keterbatasan kapasitas adaptasi, komunitas berpenghasilan rendah seperti kekurangan air bersih yang akan menimbulkan kawasan kumuh karena minim tempat dan tingginya bencana. Dan yang keempat, ada penduduk yang kapasitas beradaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda, umumnya adalah gizi buruk, diare, dan berubahnya pola distribusi pada penyakit-penyakit yang ditularkan dari berbagai hewan, khususnya serangga. Kira-kira apa saja ya tanda-tanda perubahan iklim itu? Tanda-tanda perubahan iklim yang bisa kita lihat yaitu pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Kedua hal ini akan saling berkaitan karena pencairan es di kutub yang disebabkan oleh pemanasan global akan membuat tekanan air yang berada di samudra akan semakin meningkat. Kenaikan permukaan air laut akan terjadi. Tanda-tanda perubahan iklim selanjutnya yang bisa kita lihat yaitu perubahan pola hujan, sehingga akan membuat cuaca semakin ekstrim karena kita tidak mengetahui kapan kemarau dan kapan musim penghujan akan datang. Tidak hanya itu, musim-musim yang berada di beberapa negara seperti musim salju, musim semi, dan musim gugur akan juga berubah tergantung dari tingkat keparahan perubahan iklim yang terjadi pada wilayah tersebut. Lalu, apa saja hal yang bisa membantu untuk menanggulangi perubahan iklim? Dari sektor energi, dengan mengurangi subsidi bahan bakar fosil, pajak karbon yang digunakan untuk bahan bakar fosil, serta meninggalkan kebiasaan menggunakan energi terbarukan, tak lupa menetapkan harga listrik bagi energi terbarukan, juga memberikan subsidi bagi para produsen-produsen energi yang sudah memberikan energi yang terbaik. Selanjutnya dari sektor transportasi. Yang pertama, meningkatkan penggunaan kendaraan listrik atau berbahan bakar hidrogen. Yang kedua, ada transportasi umum untuk mendorong penggunaan transportasi umum yang efisien dan rendah emisi. Dan yang ketiga, ada transportasi berkelanjutan yang memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, dan berbagai kendaraan. Dari sektor pertanian, kita bisa menggunakan teknik seperti rotasi tanaman dan agroforestry untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Dari sektor pertanian, kita bisa menggunakan teknik seperti rotasi tanaman dan agroforestry untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Bisa juga dengan mengelola limbah ternak untuk mengurangi emisi metana, serta menghindari perluasan lahan pertanian di kawasan hutan. Selanjutnya, dari sektor industri, kita bisa menerapkan teknologi produksi yang menghasilkan limbah dan emisi yang lebih sedikit, dengan mengadopsi praktik daur ulang dan penggunaan ulang material. Bisa juga beralih ke bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dari sektor masyarakat, dengan kesadaran publik, kita bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tindakan mitigasi perubahan iklim, dengan mendorong komunitas lokal untuk ikut serta dalam program mitigasi seperti penanaman pohon atau pengelolaan sampah. Masyarakat juga didorong untuk menggunakan produk ramah lingkungan dan mengurangi konsumsi yang berlebihan. Gimana, sudah paham kan tentang perubahan iklim, faktor, dampak, dan solusi yang bisa dilakukan bagi kita? Oke, untuk menguji kepahaman kalian, coba di antara 3 pernyataan ini, manakah yang tidak termasuk dalam faktor penyebab dari perubahan iklim? Ada efek rumah kaca, pembuangan limbah, dan emisi karbon. Coba ingat dan pahami lagi manakah yang benar dari pertanyaan tersebut. 5, 4, 3, 2, 1.
Jawaban yang benar dari pernyataan di atas, yaitu manakah yang tidak termasuk dalam faktor penyebab perubahan iklim adalah pembuangan limbah. Pembuangan limbah tidak termasuk dalam penyebab perubahan iklim. Selanjutnya, untuk menguji pengetahuan lebih lanjut, kalian bisa mengerjakan kuis yang ada di bawah ini. Lanjut aja ya buat nyekan barcode yang ada di bawah ini. Sekian dari pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih semua. Semoga materi yang aku sampaikan akan berguna bagi kalian. Terima kasih. Bye-bye.